Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Dwi Andini dengan NIM 230502018 dari Prodi PGMI dengan dosen pengampu Ibu Novita Yanti MPD dengan mata kuliah Tahsinul Quran. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang saya dapatkan dari mempelajari upaya untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran. Baik, mari kita simak penjelasannya. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Muslim dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran adalah dengan cara membaca, menghafal, memahami, dan menghayati Al-Quran. Tidak hanya itu, kecintaan seorang Muslim terhadap Al-Quran harus selalu ada, supaya mendapatkan keberkahan yang banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu generasi Qur'ani. Nah, di sini ada secara bahasa generasi berarti angkatan atau keturunan, sedangkan secara istilah generasi berarti sekumpulan angkatan yang hidup pada masa atau waktu yang sama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa generasi Qur'ani yaitu generasi atau angkatan yang hidup dan menjalani kehidupan sebagai pengamal Al-Quran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, berpegangan teguh terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada dua ciri-ciri generasi Qur'ani. Yang pertama yaitu seperti orang-orang yang berjiwa tauhid. Apa sih itu berjiwa tauhid? Nah, generasi yang meyakini bahwa ilmu yang ia miliki adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, nah, di sini ada dua ciri-ciri generasi Qur'ani, yaitu seperti orang-orang yang berjiwa tauhid. Apa sih itu orang yang berjiwa tauhid? Yaitu generasi yang meyakini bahwa ilmu yang ia miliki adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ia tetap merendah hati dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berakhlak Quran, yaitu generasi yang berperilaku dan bertindak berdasarkan tuntunan Al-Quran. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu upaya membangun generasi pencinta Al-Quran. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi Al-Qur'ani, yaitu seperti yang pertama yaitu seperti keluarga. Nah, keluarga dalam Islam merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan atau nasab akibat oleh adanya ikatan pertalian darah. Untuk membangun generasi pencinta Al-Quran, para orang tua perlu mengajarkan anak sejak dini agar membangun generasi yang mencintai Al-Quran. Dan yang perlu diajarkan kepada anak sejak dini yaitu seperti
seperti menanamkan akidah Islam sebagai standar satu-satunya dalam berpikir dan bertindak. Lalu kenaikan Al-Quran pada anak sejak dini mungkin membiasakan anak membaca Al-Quran setiap hari. Lalu ciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Yang kedua yaitu sekolah. Nah, sekolah merupakan salah satu wadah yang sangat berperan dalam pembentukan generasi pendidikan. Sekolah menjadi sarana untuk menyerap informasi dari seorang guru. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, peran dan tanggung jawab pendidik untuk membangun generasi Al-Quran sangatlah besar. Proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan semuanya. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat turut memiliki tanggung jawab dalam membangun generasi Qur'ani yang mencintai Al-Quran, dalam memberi arahan terhadap pendidik generasi. Yang terakhir yaitu meneladani Rasulullah untuk mencintai Al-Quran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya masih banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.